Masih di Aceh Jindo pemirsa, menemani siang Anda di segmen terakhir ini. Kita masih berbicara tentang kontribusi alumni Aceh, mahasiswa Aceh yang ada di Tiongkok, seperti apa untuk pendidikan yang ada di Aceh. Dan masih dengan teman-teman saya, mereka yang sudah menempuh sudah menempuh pendidikan di China, di Tiongkok. Dan tadi kita berbicara tentang bagaimana kemudian mendapatkan beasiswa, sudah kita ulik-ulik juga bagaimana pengalaman mereka di sana. Nah, kalau kita balik lagi nih ke pengalaman teman-teman ya, ini juga di segmen terakhir sekalian closing statement juga. Seperti apa kalau tadi kita tanya-tanya ke kakak-kakaknya, karena sekarang ke abangnya nih, bagaimana kemudian menjadi mungkin nggak terlalu kelihatan ya dari segi penampilan, tapi kan ketika kemudian sholat Jumat, kemudian sholat itu seperti apa di sana, tanggapan dari masyarakat lokal sendiri? Oke, baik. Saya rasa untuk menjadi muslim itu tidaklah susah walaupun di negeri minoritas. Dalam artian kita sudah di sana, kita yang langsung istilahnya menjadi objeknya ya kan, menjadi subjeknya juga ya. Jadi ketika kami salat Jumat itu muslim yang salat itu sangat banyak, sangat banyak. Jadi hubungan antara muslim lokal dengan muslim luar internasional itu sangat baik. Sangat baik, apalagi kalau kita bisa berbahasa Mandarin. Itu jauh lebih baik. Jadi kalau kita bisa menguasai bahasa mereka, istilahnya bisa bercakap bahasa Mandarin, ini sangat membantu untuk kita lebih dekat dengan secara emosional ya, secara emosional lebih dekat dengan orang-orang dalam istilahnya, dengan orang-orang Cina Muslim di Cina. Berarti pergaulannya juga harus luas ya, juga Harus sama luas. Muslim di sana. Kali kita sebagai lelaki ya kan, agak hahu sedikit kalau bahasa Aceh ya. Gimana hahu? Hahu sebenarnya siapa saja kita harus sapa. Jadi sok kenal, sok dekat gitu. Kenal dekat lah sebenarnya. Banyak muslim-muslim dari Xinjiang yang saya kenal, jadi saling bertukar pikiran bagaimana daerah saudara. Jadi mereka sedikit membuka informasi. Karena Cina ini terkenal dengan tertutup. Oke. Jadi kalau kita sudah dekat, maka informasinya akan sedikit dibuka untuk kita. Baik, untuk yang closing statement ya teman-teman, silahkan. Jadi ke depan apa lagi nih yang akan teman-teman lakukan khususnya untuk pendidikan atau teman-teman di luar sana yang ingin mendapatkan beasiswa China? Boleh dari siapa dulu? Silahkan. Oke, untuk kontribusi mungkin untuk alumni ya, untuk kontribusi alumni untuk mahasiswa atau orang-orang Aceh untuk kedepannya mungkin kita akan membentuk satu wadah ya, di mana di sini menjadi sumber informasi. Apakah informasi itu tidak hanya terkait dengan beasiswa saja, tetapi kita juga bisa membuka pikiran bagaimana kita bisa berbicara tentang pendidikan di Cina, biar mindset orang agak takut dengan Cina itu sekarang, apalagi sekarang banyak tuduhan-tuduhan ya. Oh, kalau kamu belajar ke Iran nanti kamu dianggap Sia, kalau kamu belajar ke Cina kamu dituduh komunis. Tidak seperti itu. Makanya saya bilang tadi, berjuangnya di Cina itu double. Kita nggak sempat mempelajari agama lain ya di sana, tetapi ketika kamu melihat diri kamu muslim, maka tempatkanlah dirimu di tengah-tengah minoritas muslim, maka kamu akan menjadi muslim yang sesungguhnya. Kenapa? Di sana itu keiman kita diuji. Misalnya perempuan, misalnya kita udah dari kecil berhijab, misalnya dituntut untuk berhijab, sampai ke luar negeri tiba-tiba kita buka hijab. Nah, ini adalah satu perubahan pola pikiran yang memang tidak bisa dirawat, ini harus dibuang. Kenapa? Kita menjaga bukan masalah tren, tetapi ini masalah aturan di dalam agama kita seperti itu. Nah, untuk closing mungkin ya, satu hal sih dari saya untuk motivasi aja. Ada saatnya kita pergi membawa harapan besar. Kemudian ada orang-orang yang menjatuhkan harapan kita. Kemudian kita kembali lagi untuk mengubah harapan baru. Dan harapan baru itu kamu yang mau apply nanti ke luar negeri. Dan satu lagi, cita-cita itu seperti orang yang sedang jatuh cinta. Kalau kamu nggak mewujudkannya, maka ada orang lain yang mewujudkannya. Itu aja sih. Waduh, luar biasa ini. Ini selain motivator, ini pakar cinta juga. Iya, galauan. Baik, lanjut ke Rizka. Ya, kalau saya pribadi kan saat ini saya juga merupakan salah seorang dari staf BKPBM, Badan Koordinasi Pendidikan Bahasa Mandarin. Baik. Nah, di mana tahun ini tuh kita sudah
membuat sebuah program kerjasama dengan pemerintah Aceh Indah, tepatnya itu dengan BPSDM Aceh, dan kita sudah melakukan namanya itu Mandarin Language Training for Academic Purpose Test, di mana di situ 3 bulan berturut-turut putra-putri Aceh, baik itu yang dari Banda Aceh maupun dari luar daerah sekalipun, itu bisa belajar bahasa Mandarin gratis. Itu pemerintah yang bayar gitu. Yang dari luar daerah, dari luar Aceh maksud saya, mereka sampai diberikan juga tempat tinggal, penginapan begitu ya. Dan itu tujuannya untuk apa? Membantu putra-putri Aceh agar bisa bersaing ke depannya ketika melewati proses pendaftaran beasiswa gitu. Mereka diberi kesempatan untuk bisa mengikuti ujian HSK yang mana sertifikatnya itu internasional, Indah. Baik. Nah, Ini internasional menarik infonya nih. Kesempatannya kapan lagi nih bisa diakses oleh teman-teman? Ini program ini insya Allah akan tetap kita coba berkesinambungan per tahunnya, dan itu nanti bisa biasanya kalau program itu sudah dikeluarkan lagi nanti akan ada infonya di media gitu, baik itu koran lokal ataupun online gitu, seperti yang sudah nanti bisa dilihat-lihat aja lagi infonya, itu pasti akan keluar gitu. Baik, berarti diusahakan setiap tahun ya terus. Iya benar sekali. Dan terakhir closing statement dari saya apa ya, dimanapun kita berada, entah itu di Cina, entah itu di Eropa, entah itu di benua Afrika sekalipun, tetaplah menjadi diri sendiri. Ketika kita berada di luar, ambil yang baiknya dan tinggalkan yang buruknya gitu. Dan khususnya kita perempuan Aceh, wanita Aceh, penerus Cut Nyadin, tetaplah menjaga marwah kita sebagai perempuan Aceh. Itu saja. Luar biasa, penerus Cut Nyadin ya pemirsa. Oke, lanjut Najih, silahkan. Oke, jadi closing statement dari saya kepada seluruh teman-teman yang ada di sana yang punya semangat untuk melanjutkan kuliah ke luar negeri. Jadi kita semua itu punya kesempatan yang sama. Jadi bagaimana cara kita mewujudkannya, bagaimana cara kita mengejarnya. Jadi apakah nilai kita sebelumnya itu rendah ataukah nilai kita itu tinggi dan lain sebagainya. Jadi yang menentukannya itu adalah usaha kita, bagaimana kita melengkapi berkas-berkas tersebut, bagaimana kita mencari informasi dan lain sebagainya. Jadi kita semua itu punya kesempatan yang sama untuk melanjutkan kuliah ke luar negeri. Jadi jangan patah semangat, kemanapun itu, baik ke Cina ataupun ke dalam negeri, di dalam negeri ataupun ke negara manapun itu, kita semua itu punya kesempatan yang sama. Yang penting kita harus berjuang, harus punya semangat dan tawakal kepada Allah. Jadi sering-sering berdoa lah. Jadi seperti tadi kata Bang Helmi, orang pintar akan dikalahkan dengan orang yang beruntung. Jadi bagaimana kita mencari informasi tersebut, mencari kita semangat dan kita berdoa kepada Allah seperti itu. Baik, luar biasa ikhtiar ya. Amin. Oke, silahkan tambahan mungkin dari Helmi. Oke, baik. Dari saya simpulkan dari teman-teman, dari kakak Minah, ada juga saudari Rizka Firmanila, ada juga saudari Naji ya. Jadi saya menyimpulkan dalam satu pepatah bahasa Mandarin. Oh, luar biasa, silakan ya. Ini menyimpulkan dalam satu pepatah Cina yang beginilah bunyinya kira-kira. Sengming pusi siwang cangcai. Jadi artinya di mana ada kehidupan maka disitulah ada harapan. Oh, luar biasa. Coba sekali lagi bahasa Cinanya, bahasa Mandarin ini apa? Oke. Sengming pusi. Sengming pusi. Siwang cangcai. Siwang cangcai. Ada kehidupan maka disitulah ada harapan. Luar biasa. Sisi aja, sisi pengyo ya. Luar biasa, thank you sekali Terima Genasi sudah menyempatkan waktu berbagi di Aceh TV. Dan pemirsa, seperti yang teman-teman katakan, peluangnya sudah banyak, dari pemerintah juga ada, dari teman-teman ini juga ada. Silahkan kepoin Instagram mereka di Cakradonia Community ataupun di PPIT Wuhan untuk mengetahui informasi lainnya. Dan pastinya semoga tayangan ini bermanfaat untuk Anda. Dan sayang sekali memang waktu kita sudah habis, tapi jangan khawatir, Aceh Dino masih akan kembali di hari Senin dan Rabu jam 11 sampai dengan jam 12. Saya Indra Sekasari, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.